Pada zaman dinasti Han di Tiongkok, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Li Kuang. Ketika sudah dewasa, dia dikenal sebagai Panglima Harimau Batu. Mau tahu ceritanya? Yuk! Li Kuang ah! Aduh, kemana sih perginya anakku itu? Si ibunya Li Kuang mencari. Nah, rupanya si Li Kuang sedang asik bermain dengan teman-temannya. Ayo guys, bentar lagi kita sampai di hutan. Ayo semangat. Aduh, tanganku sakit. Nah, setelah bermain kelamaan, akhirnya mereka pun beristirahat. Capeknya, lelah, letih. Wah, di dalam perjalanannya, ibu bertemu teman-teman Li Kuang. Li Kuang sekarang di mana? Di situ tante. Iya tante, Li Kuang ke situ, ke hutan. Nah, ibunya juga mencari ke hutan. Rupanya di hutan Li Kuang bertemu dengan berbagai macam hewan. Ada rusa, kera, kelinci, burung, dan lain sebagainya. Tiba-tiba binatang-binatang itu lari ketakutan. Kenapa mereka pada kabur ya? Ada yang aneh, ujar si Li Kuang dalam hati. Wah, rupanya ada harimau. OMG! Grrr, siapa di situ? Kata si harimau. Dalam hati si Li Kuang sangat takut sekali. Lalu si Li Kuang menjawab, aku tikus bau. Tikus bau? Gak selera aku. Dalam hati si Li Kuang, syukurlah. Nah, si mamanya Li Kuang mencari ke hutan. Li Kuang, kamu di mana? Ku terdengar sesuatu di semak-semak. Nah, kamu pasti ngumpet di situ ya. Mamanya ke situ dan melihat, ada harimau, tolong! Rupanya mamanya bertemu dengan seekor harimau. Nah, sepertinya si Li Kuang mendengar ada jeritan ibunya dan menghampirinya. Rupanya ibunya dimakan dan diterkam oleh harimau dan si Li Kuang tidak bisa berbuat apa-apa. Li Kuang sangat sedih karena ibunya sudah tiada. Tapi dia juga sangat marah dan dendam pada harimau yang memangsa ibunya. Wah! Aku membalaskan dendam. Setelah ibunya meninggal, Li Kuang semakin rajin belajar memanah. Ia ingin membalaskan dendam pada harimau. Biarpun ada yang meleset. Rupanya ada yang kena pantat babi. Aduh, maaf ya babi, aku tidak sengaja. Nah, meski awalnya susah, karena tekun berlatih, Li Kuang pun semakin jago memanah. Wow, luar biasa, amazing, kata teman-temannya. Terus tidak pernah berhenti berlatih. Anak panahnya tidak pernah melesat. Rupanya berita tentang kehebatan Li Kuang akhirnya sampai ke telinga kaisar. Li Kuang pun diundang ke istana untuk menghadap kaisar. Li Kuang, kamu akan saya angkat menjadi panglima. Siap kaisar, terima kasih. Nah, sejak saat itu dia pun diangkat menjadi panglima. Suatu hari ketika Li Kuang berkuda melewati hutan, tiba-tiba ia melihat ada sesuatu bergerak di belakangnya. Sepertinya ada harimau. Harimau, sekarang saatnya aku membalasmu. Di panah-panahnya harimau itu. Rupanya ternyata panah Li Kuang bukan menembus harimau, tapi sebuah batu. Li Kuang pun merasa heran karena panahnya bisa menembus batu. Sesuatu yang tidak mungkin. Sejak saat itu, Li Kuang dikenal sebagai Panglima Harimau Batu. Adik-adik, pesan moral dari cerita ini, mengerjakan sesuatu jangan ragu-ragu. Mengerjakan sesuatu itu dengan sungguh hati dan penuh keyakinan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye!